Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang bagi adik-adik mahasiswa semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang lagi menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya juga lancar ya. Dan puasa kita ini tidak mengurangi semangat kita untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini. Jadi untuk mata kuliah kita atau materi kita hari ini, kita belajar tentang analisis korelasi bagian 1, yaitu product moment person dan Spearman correlation. Jadi ada beberapa alat untuk menentukan yang namanya korelasi. Ya, itu ada product moment person dan Spearman correlation untuk bagian 1. Kita akan fokus untuk bagian 1 dulu. Seperti itu. Oke, saya lanjut. Oke, korelasi ya. Mungkin ini terlihat kedengarannya terlihat baru karena memang korelasi ini adalah salah satu bentuk analisis statistik yang memang ada pembahasannya di tahap S1 biasanya. Nah, korelasi itu adalah suatu bentuk analisis yang menunjukkan hubungan kekuatan sebenarnya. Kekuatan ataupun pengaruh apakah antara satu variabel dengan variabel yang lain itu kuat, seperti itu. Makanya kalau kita lihat di sebelah kanan ya, sebelah kanan itu ada yang namanya kotak range koefisien ya. Jadi kalau misalnya tingkat koefisiennya dia minus seperti ini di bagian ke atas, maka dia tidak ada korelasi. Nah, tidak ada korelasi itu macam-macam ya. Tidak ada korelasinya itu rendah, tinggi, gitu seperti itu. Ini tidak ada korelasi. Sedangkan di atasnya 0, kalau dia semakin positif, artinya dia semakin kuat korelasinya atau semakin kuat hubungan antara satu variabel dan variabel lain. Kalau dia sebelum 0 ya, dia semakin ke atas seperti ini, dia semakin tidak berkorelasi seperti itu. Jadi kalau dia dapat -1, berarti dia hubungan tanpa korelasinya itu tinggi. Seperti itu gambaran dari ini ya, analisis korelasi gitu. Nah, apa sih manfaat dari sebuah analisis korelasi? Nah, biasanya ini dinyatakan untuk menyatakan derajat kekuatan antara dua variabel ya. Misalnya antara variabel X dengan variabel Y, ya itu ada semacam kekuatan gitu. Biasanya kalau kita belajar, kalau kita nanti untuk mengerjakan tugas akhir, biasanya ada yang dinamakan menguji alat analisis gitu, alat analisis uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu ada beberapa alat yang digunakan. Salah satunya adalah korelasi. Jadi kita mau melihat nih hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Makanya kita menggunakan yang namanya analisis korelasi seperti itu. Nah, kalau kita sudah menentukan dua variabel ini kuat atau tidak, itu akan menjawab biasanya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Sebagai contoh misalnya penelitian kita, misalnya kita menulis hipotesis, misalnya financial distress ya. Misalnya financial distress berpengaruh terhadap income smoothing gitu ya. Nah, misalnya seperti itu, atau perataan laba. Nah, ketika hipotesis kita seperti itu, makanya kita mau melihat nih apakah hipotesisnya itu terjawab atau tidak. Nah, untuk melihat itu, maka perlu yang namanya analisis korelasi. Tetapi analisis korelasi itu tidak bisa menjawab juga sebenarnya. Jadi lebih kepada pendamping untuk menentukan yang namanya uji hipotesis. Nanti biasanya kalau uji hipotesis ada nanti dikatakan uji T, ya, uji F, dan juga koefisien determinasi. Ya, nanti kita akan bahas itu. Untuk sekarang analisis korelasi gambarannya adalah seperti itu. Menggambarkan bagaimana hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Hubungan ini berkaitan dengan kekuatan, seperti itu. Apakah dua variabel ini saling saling support supaya dia kuat satu sama lain, seperti itu. Ya, itu gambaran dari manfaat analisis korelasi ini. Gitu. Oke. Jenis-jenis analisis korelasi ya. Ada yang namanya product moment person. Jadi untuk menerapkan koefisien korelasi,
antara dua variabel yang masing-masing mempunyai skala pengukuran interval. Maka digunakanlah koefisien person moment person ini, product moment person ini, yang dikembangkan oleh Carl Pearson, seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan skala pengukuran yang sifatnya interval, ya, atau range, ya, itu biasanya kita pakai yang namanya product moment person. Sebaliknya kalau kita menggunakan data yang sifatnya berjenjang atau ordinal, maka kita menggunakan yang namanya Spearman correlation, seperti itu. Jadi di sini penjelasannya, apabila kelompok data yang akan dikorelasikan keduanya mempunyai skala pengukuran yang berjenjang atau ordinal, maka dia harus menggunakan Spearman correlation, bukan menggunakan product moment person gitu ya. Itu gambaran dari jenis-jenis analisis korelasi seperti itu ya. Nah, rumus korelasi untuk product moment ini memang lebih kompleks ya dibanding yang kemarin minggu lalu kita belajar tentang uji penyebaran data ya. Mungkin yang paling ribet di uji penyebaran data adalah kita menentukan varians sama standar deviasi, itu mungkin agak ribet. Kalau ini sebenarnya kalau kita lihat dari struktur rumusnya ini cuma pakai RXY ya, koefisien korelasi antara variabel X dan Y sama dengan sigma X kali Y, jumlah perkalian antara nilai X dan Y dibagi akar dalam kurung kuadrat dari nilai X dikali kuadrat dari nilai Y, seperti itu ya. Itu gambaran. Kalau kelihatannya kita agak susah gitu ya, tapi kalau kita lihat keterangannya, maka ini sebenarnya jauh lebih mudah, seperti itu. Nah, untuk menentukan product moment person ini ada beberapa langkah ya. Kita melihat di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah kita menghitung lagi min ya. Mungkin kita refreshing minggu lalu ya, ketika kita mau menghitung variance ya, ada indikator min yang harus dihitung. Nah, ini mirip juga ketika kita mau menguji alat analisis menggunakan product moment person, itu yang pertama kali kita lakukan adalah kita menghitung min dulu. Setelah itu kita menghitung yang namanya deviasi masing-masing data. Terus mengalihkan deviasi X dan Y, lalu melakukan kuadrat deviasi X dan Y, hitung korelasi product moment dengan rumus. Masukkan semua komponen yang dibutuhkan ke dalam rumusnya. Seperti itu. Nah, ini contoh ya. Ini contoh kalau kita mau mengerjakan product moment person. Nah, di sini ya ada siswanya, terus ada jumlah SKS mata kuliahnya. Ya, di sini ada 20, 18, 15 ya. Nah, ini. Indeks prestasinya seperti ini ya. Ini contoh 10 data mahasiswa ya, seperti itu. Oke, sebentar kita lanjut. Nah, yang pertama adalah kita mau menghitung min dari data. Nah, fungsi kita mau menghitung min adalah min ini digunakan untuk menentukan deviasi dari masing-masing variabel X dan Y. Makanya kita perlu yang namanya menghitung min ini. Jadi kita lihat min sama dengan sigma X dibagi N sama dengan tadi totalnya adalah nilai X itu adalah 155, Y-nya ini adalah 35,2. Nah, ini kita bagi N ya. N ini adalah jumlah datanya. Nah, data siswanya ada 10, 155 dibagi 10 sama dengan ini ya, sama dengan 15,5. Nah, selanjutnya untuk sigma rata-rata Y ya, ini Y, ini Y dibagi N sama dengan 35,2 dibagi 10 dapat 3,52. Nah, sekarang hitung min, cek ya, udah selesai. Sekarang kita mau menghitung nih deviasi dari masing-masing data. Rumusnya adalah X dikurang rata-rata untuk data X dan deviasi Y sama dengan Y dikurang rata-rata Y ya. Rata-rata Y untuk data Y, seperti itu. Lalu setelah kita hitung deviasi masing-masing, kita kalikan deviasi X dan Y, lalu kita kuadratkan hasil dari perkalian deviasi X dan Y, seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum itu saya new share lagi untuk ininya ya.
Saya sudah buat semacam ini ya. Nah, lebih bagus memang ketika kita mau membuat tabel itu harus menggunakan ini ya, tabel maksud saya, supaya itu lebih gampang untuk menghitungnya. Nah, sekarang kita lihat semuanya udah saya masukkan di sini ya, siswa keberapa, jumlah SKS mata kuliah, indeks prestasi, deviasi X, deviasi Y, X kali Y, X pangkat 2, Y pangkat 2. Deviasi X pangkat 2, deviasi Y pangkat 2. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini kita lihat, saya contohkan satu saja, 2 ya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat, deviasinya adalah 20. Sedangkan rata-ratanya tadi adalah 15,5. Jadi kita kurangi 20 kurang 15,5 sama dengan 4,5. Deviasi X. Sekarang deviasi Y. Deviasi Y kita pakai 3,1 dikurang 3,52. 3,52 adalah rata-rata yang tadi ya. Maka sama dengan minus 0,42. X dikali Y sama dengan minus 1,89. Deviasi X pangkat 2, 20,25. Deviasi Y pangkat 2 adalah 0,176. Nah, kita melakukan itu seterusnya ke bawah, ya. Sampai ke bawah hingga kita totalkan. Karena kan sebenarnya di rumus kita membutuhkan nilai sumnya atau nilai kumulatifnya. Sehingga kita hitung di sini adalah jumlah dari perkalian ini ya, X kali Y. Ya, totalnya itu adalah 3,4. Ini 3,4. Nah, kuadrat dari deviasi X itu adalah 110,5 dan juga deviasi Y dikuadratkan itu sama dengan 1,996. Seperti itu gambarannya ya. Jadi kita kalikan dulu, habis itu baru kita ini kan ya, kita total semua sampai di bawah, sampai dapat sumnya. Nah, ini udah ada sumnya. Seperti itu ya. Jadi gampang ya. Jadi kita tinggal itu ikuti saja yang diminta oleh rumusnya. Nanti kalau sudah selesai sampai ke bawah baru dihitung. Begitu. Nah, sekarang kita kembali ke PPT-nya. Nah, tadi kalau sudah ada komponen-komponen yang perlu dimasukkan ke rumus, tinggal masukkan ke rumus semua gitu. Misalnya sigma XY tadi 3,4 akar dalam kurung sigma deviasi X pangkat 2. Tadi 110,5 dikali 1,996 sama dengan 3,4 dibagi akar 220,558 sama dengan 3,4 dibagi 14,85 sama dengan 0,23. Jadi hasil korelasi antara X dan Y itu adalah 0,23. Nah, sekarang 0,23 ini kita cek di ini ya, kita cek di sebentar. Di tabel koefisien determinasi seperti itu yang di awal-awal tadi. Nah, 0,23 positif berarti dia ada korelasi. Nah, 0,23 kita lihat kurang dari 0,4 sehingga dapat dikatakan bahwa penelitiannya itu memiliki keterkaitan, memiliki kekuatan namun tidak terlalu tinggi, artinya rendah. Seperti itu kalau kita mau melakukan interpretasi datanya. Seperti itu ya. Oke, gimana produk momen ya? Ini sebenarnya penting ingat langkah-langkahnya dan belajarnya itu menggunakan tabel pelan-pelan. Nah, dari situ baru kita bisa menentukan gitu. Jadi sebenarnya terlihatnya sulit, tapi sebenarnya gampang untuk dikerjakan. Itu tadi adalah product moment percent. Sekarang kita masuk ke Spearman correlation ya, Spearman correlation. Nah, rumusnya itu adalah RS sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma DI pangkat 2 dibagi N dalam kurung N pangkat 2 dikurang 1. Ya, keterangannya RS itu adalah koefisien korelasi Spearman, sigma DI pangkat 2 adalah jumlah kuadrat selisih ranking antara XI dan YI. Data X dan Y, dan N itu adalah banyaknya kasus. Seperti itu ya. Oke. Contoh, misalnya ada penilaian 2 orang juri, karena kalau Spearman correlation itu kita pakai datanya yang berjenjang. Ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Gitu. Jadi makanya kita pakai 2 juri. Nah, juri 1, misalnya peserta A, juri 1
itu dia melihat dia ada 70 data gitu ya. Dia memberikan nilai 70. Sedangkan untuk juri kedua dia memberikan ini ya nilai 80 seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk. Nah, contoh eksperimennya. Nah, sekarang kita lihat di ranking juri 1 dan ranking juri 2. Kita hitung selisihnya, tinggal kita kurang saja. 5 kurang 3, 2, 2 kurang 4 minus 2, 6 kurang 8 minus 2, dan seterusnya. Setelah beda DI-nya kita dapatkan, baru kita pangkatkan 2 kan. 2 pangkat 2, 4, min 2 pangkat 2, 4, dan seterusnya. Lalu DI pangkat 2 ini kita hitung keseluruhan karena dia minta sigma sehingga dapat 28. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke rumusnya ya. Kita lihat di sini ya. 6 ya. 6 dikali 28 dibagi 8. 8 karena ada total anaknya itu adalah 8 peserta. 8 dikali 8 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0,667. Nah, kita lihat lagi di ini ya. Kita lihat lagi di tabel koefisiennya tadi ya. Kita kembali di awal ya. Sebentar. Nah, ini tadi 0,667 positif ya, karena dia nggak ada minus, berarti masuk ke sedang ya, karena dia kurang dari 0,9. Jadi dapat dikatakan bahwa dua variabel antara X dan Y itu memiliki korelasi yang sedang, seperti itu ya. Gitu. Jadi untuk Spearman correlation itu seperti itu, tinggal dimasukkan saja rumusnya sesuai dengan komponen-komponen yang ada, gitu. Oke, contoh untuk Spearman correlation seperti itu ya, dia terlihat lebih mudah dibanding dengan ini ya, dengan produk moment person seperti itu. Oke, untuk materi ini jika ada yang mau ditanyakan silahkan cek di komen untuk video ini, dan untuk mahasiswa nanti akan saya kasih soal, nanti soalnya silahkan dicek di e-learning. Jadi ada 2 nomor ya. Itu dipilih. Jika angka terakhir NIM-nya itu genap, maka kerjakan soal yang genap. Jika dia NIM-nya angka terakhirnya ganjil, maka kerjakan soal yang ganjil. Tugasnya ini ditulis tangan, paling lambat itu dikumpul jam 4 sore di e-learning. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing untuk materi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang puasa, selamat menjalankan puasa. Sampai ketemu di materi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.